Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan Stuttgart menghadapi Feyenoord ya. Terlihat di laga ini Stuttgart dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Feyenoord dengan formasi 4-3-3 ya. Terlihat di laga ini kedua tim sama-sama memiliki cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, yaitu ada 9 pemain untuk kedua tim dari klasemen sementara dari lanjutan Europa League, di mana tuan rumah Stuttgart peringkat 9, Feyenoord berada peringkat 25. Jadi untuk laga ini walaupun bermain kandang, nampaknya Stuttgart akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang, mengingat Feyenoord cukup baik saat bermain tandang ya. Kemungkinan skor bisa imbang ataupun hanya selisih 1 gol saja. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Real Betis menghadapi Olympique Lyon ya. Di laga ini terlihat Real Betis dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Lyon dengan formasi yang sama. Terlihat di laga ini kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain mereka yang akan absen ya. Oke, untuk laga ini dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Real Betis berada di peringkat 16, sedangkan tim tamu Olympique Lyon berada di peringkat 3 sementara. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Real Betis cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Berpotensi di laga ini Olympique Lyon bisa meraih kemenangan ataupun skor imbang. Kemudian memasuki laga yang ketiga, di laga ini saya membahas pertandingan Aston Villa menghadapi Maccabi Tel Aviv. Terlihat di laga ini Aston Villa dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Maccabi Tel Aviv ya. Ada sekitar 5 pemain yang akan absen untuk Aston Villa. Maccabi Tel Aviv di laga ini terlihat hanya 1 pemain saja dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Aston Villa berada peringkat 10, sedangkan Maccabi Tel Aviv berada peringkat 32 ya. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri kemungkinan besar Aston Villa akan mampu meraih kemenangan di kandang melebihi dari selisih 1 gol. Di laga berikutnya saya membahas pertandingan FC Utrecht menghadapi FC Porto ya, dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Ada sekitar 5 pemain akan absen untuk FC Utrecht dan FC Porto. Terlihat di laga ini sekitar ada 3 pemain ya. Oke, ini klasemen sementara cukup jauh. Kemungkinan besar di laga ini FC Utrecht bisa menahan FC Porto, bahkan bisa meraih kemenangan di laga ini. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Stuttgart menghadapi Nottingham Forest ya. Terlihat di laga ini 4-2-3-1 dengan formasi Stuttgart, begitu juga dengan Nottingham Forest. Terlihat di laga ini 3 pemain akan absen untuk Stuttgart. Nottingham Forest di laga ini cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, yaitu ada 6, 9, 10. Ada sekitar 11 pemain ya untuk Nottingham Forest. Pemain mereka masih mengalami cedera ya. Stuttgart berada peringkat 27, sedangkan Nottingham Forest berada di peringkat 17 sementara. Untuk laga ini karena memang format tandang Nottingham Forest tidaklah begitu baik, jadi saya cukup yakin ini Stuttgart akan mampu menahan Nottingham Forest. Kemudian memasuki di laga yang ke-6, saya membahas pertandingan Malmo menghadapi Panathinaikos. Terlihat di laga ini Malmo dengan formasi 4-4-2, sedangkan Panathinaikos dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini sekitar ada 6 pemain akan absen untuk tuan rumah Malmo, sedangkan Panathinaikos di laga ini cukup banyak ya. Ini nampaknya menyentuh 10 bahkan bisa 11 pemain. Dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Malmo berada peringkat 31, Panathinaikos berada peringkat 22. Untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya Malmo bisa meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Panathinaikos.